Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan kami dari kelompok 3 yang kali ini berkesempatan untuk mempresentasikan materi kebijakan sumber daya manusia dan praktiknya. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 yang beranggotakan Putri Dalilah Gasani, Gorenia Abigail BR Pinem, Novika Arindah P, dan M. Nabil Yulianto. Pertama-tama, initial selection. Perangkat seleksi awal adalah proses pertama yang diberikan oleh pelamar untuk menyaring secara kasar apakah pelamar memenuhi kualifikasi dasar untuk suatu pekerjaan. Dibagi menjadi dua tahapan. Yang pertama, ada application forms. Proses ini hanya memakan waktu beberapa menit, dan formulir dapat diteruskan kepada pihak yang bertanggung jawab membuat keputusan perekrutan. Pertanyaan tentang ras, gender, dan kewarganegaraan tidak diperbolehkan, kecuali jawabannya relevan dengan pekerjaan. Selanjutnya, background checks. Selain surat rekomendasi, beberapa perusahaan memeriksa jejak online, riwayat kredit, dan catatan kriminal. Meskipun pemeriksaan ini invasif dan harus dilakukan dengan hati-hati untuk menghindari masalah hukum. Selanjutnya ada substantive selection, yang dibagi menjadi dua. Yang pertama ada written test, tes kemampuan intelektual, efektif dalam memprediksi kinerja pekerjaan terampil, semi terampil, dan tidak terampil. Tes kepribadian, terutama yang mengukur kehati-hatian dan konsep diri positif, meskipun ada resiko pelamar memalsukan jawaban. Penilaian kepribadian oleh pengamat lebih akurat daripada laporan diri. Untuk mengatasi masalah etika, tes integritas digunakan untuk mengukur tanggung jawab, kejujuran, dan ketelitian, serta terbukti efektif dalam menilai kinerja dan masalah disiplin. Selanjutnya ada interview. Wawancara adalah metode seleksi umum, namun seringkali dipengaruhi oleh bias seperti promosi diri. Wawancara terstruktur perilaku lebih efektif karena fokus pada pengalaman masa lalu sebagai indikator perilaku masa depan. Wawancara panel yaitu wawancara yang lebih dari satu, juga membantu mengurangi bias dan meningkatkan validitas. Selain itu, wawancara sering digunakan untuk menilai kecocokan budaya pelamar dengan organisasi. Selanjutnya ada performance simulation test. Cara terbaik untuk menilai kemampuan pelamar adalah dengan meminta mereka melakukan pekerjaan yang relevan. Tes simulasi kinerja memiliki validitas tinggi karena menyerupai pekerjaan nyata. Tes sampel kerja adalah simulasi tugas pekerjaan yang mengukur pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pelamar dengan validitas tinggi. Pusat penelitian melibatkan serangkaian simulasi masalah nyata yang dinilai oleh eksekutif atau psikologi terlatih. Sebagai contoh, kandidat mungkin diminta memainkan peran sebagai manajer yang harus merespon 10 memo dalam waktu 2 jam. Tes penelitian situasional. Tes penelitian situasional meminta pelamar menjelaskan bagaimana mereka menangani situasi pekerjaan dan jawabannya dibandingkan dengan karyawan berkinerja tinggi. Tes ini lebih ekonomis dibandingkan pusat penelitian, meskipun prediksi kinerja kerja tidak jauh berbeda. Oke, contingent selection. Jadi contingent selection adalah seleksi terakhir sebelum seseorang benar-benar diterima. Nah, salah satu metode bersyarat yang umum adalah tes narkoba. Seleksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan khusus yang mungkin tidak berlaku secara permanen atau di seluruh bagian organisasi, tetapi relevan hanya dalam situasi atau proyek tertentu. Kemudian variasi internasional dalam proses seleksi. Nah, jadi sebuah studi terhadap 300 organisasi besar di 22 negara menunjukkan bahwa praktik seleksi berbeda di tiap negara. Penggunaan kualifikasi pendidikan dalam menyeleksi kandidat tampaknya merupakan praktik universal. Tetapi selain itu, berbagai negara menekankan teknik seleksi yang berbeda. Nah, penelitian lain menunjukkan bahwa di seluruh Belanda, Amerika Serikat, Prancis, Spanyol, Portugal, dan Singapura, sebagian besar pelamar lebih menyukai wawancara dan tes contoh pekerjaan serta tidak menyukai penggunaan kontak pribadi dan tes integritas. Selanjutnya ada tipe-tipe dari pelatihan. Nah, jadi pelatihan dapat mencakup segala hal mulai dari mengajarkan keterampilan membaca dasar kepada karyawan hingga menyelenggarakan kursus lanjutan dalam kepemimpinan eksekutif. Berikut ini merupakan beberapa keterampilan umum. Yang pertama ada basic literacy skill, adalah pelatihan yang dipakai untuk menambah kemampuan membaca, menulis, dan matematika. Nah, jadi
Or- eh, salah satu survei yang melibatkan lebih dari 400 profesional sumber daya manusia menemukan bahwa 40% pengusaha percaya bahwa lulusan sekolah menengah atas tidak memiliki keterampilan dasar dalam pemahaman bacaan, menulis, dan matematika. Sehingga organisasi semakin harus mengajarkan keterampilan membaca dan matematika dasar kepada karyawan. Kemudian yang kedua ada technical skill. Jadi sebagian besar latihan diarahkan untuk eh, meningkatkan dan menyempurnakan keterampilan dan teknik karyawan yang semakin penting karena dua alasan, yaitu teknologi baru dan desain struktural baru dalam organisasi. Kemudian ada problem solving skill, yaitu pelatihan pemecahan masalah bagi para manajer dan karyawan lainnya dapat mencakup berbagai kegiatan untuk mengasah logika, penalaran, dan keterampilan mendefinisikan masalah serta kemampuan mereka untuk menilai sebab akibat, mengembangkan dan menganalisis berbagai alternatif dan memilih solusi. Kemudian yang keempat ada interpersonal skills, adalah kemampuan untuk berkomunikasi atau berinteraksi secara efektif dengan rekan kerja atau atasan. Nah, beberapa karyawan memiliki kemampuan interpersonal yang sangat baik. Tetapi yang lain memerlukan pelatihan untuk meningkatkan keterampilan mendengar, berkomunikasi, dan membangun tim. Kemudian yang kelima ada CVDT training. Nah, jadi seiring dengan semakin sadarnya para manajer sumber daya manusia akan dampak perilaku sosial di tempat kerja, mereka pun makin memperhatikan masalah-masalah ketidaksopanan, perundungan, dan pengawasan yang kasar dalam organisasi. Nah, salah satu cara yang dapat dilakukan para manajer untuk meminimalkan ketidaksopanan, perundungan, dan pengawasan kasar adalah pelatihan pelatihan secara khusus ditunjukkan untuk membangun kesopanan dengan mengadakan percakapan terarah tentang hal itu dan mendukung pengurangan ketidaksopanan pada proses yang sedang berlangsung. Kemudian yang terakhir ada ethics training, adalah pelatihan yang mengajarkan nilai-nilai etika mengenai benar atau salah dalam organisasi. Baik, selanjutnya ada training methods, di mana pelatihan di tempat kerja berkembang dari metode formal kepada pendekatan fleksibel, seperti pelatihan informal dan berbasis teknologi. Pelatihan informal yang spontan semakin dihargai karena mendukung kolaborasi, berbagai informasi, dan pemecahan suatu masalah. Pelatihan formal contohnya itu seperti rotasi pekerjaan, magang, dan seminar. Kemudian, eh, pelatihan formal itu relevan namun sering dilakukan di luar tempat kerja untuk mengurangi gangguan. Teknologi berperan penting melalui e-learning yang memungkinkan peserta mengontrol pembelajaran dengan komunitas online, simulasi, dan kuis. E-learning sendiri itu dianggap efektif karena fleksibel dan hemat waktu, tetapi menghadapi tantangan seperti biaya tinggi, kurangnya interaksi sosial, risiko gangguan, dan minimnya efektivitas tanpa keterlibatan aktif dari para peserta. Jadi, organisasi itu perlu menyimbangkan metode tradisional serta teknologi untuk mendapatkan hasil yang optimal. Untuk evaluasi efektif itu ini merupakan efektivitas program pelatihan yang diukur melalui kepuasan peserta, pengetahuan yang diperoleh, penerapan materi di tempat kerja, dan yang terakhir itu ada keuntungan finansial. Namun hasil ini tidak selalu selaras. Peserta mungkin menikmati pelatihan tetapi belajar sedikit atau sulit menerapkan pengetahuan meskipun banyak belajar. Pengukuran hasil yang cermat menjadi penting karena perubahan perilaku seringkali tidak signifikan untuk memberikan biaya pelatihan. Keberhasilan pelatihan bergantung pada motivasi individu, kepribadian, kemudian iklim kerja yang mendukung. Dukungan atasan dan rekan kerja setelah pelatihan sangat mempengaruhi penerapan keterampilan. Oleh karena itu, pelatihan yang efektif tidak hanya mengajarkan keterampilan, tetapi juga memaksakan lingkungan kerja mendukung penerapannya. Kemudian ada performance evaluation, di mana yang pertama itu kita harus bertanya what is performance. Nah, jadi performance itu apa sih? Performance itu ialah kinerja di masa lalu
yang dievaluasi berdasarkan tugas dalam deskripsi pekerjaan. Namun, definisi itu sudah meluas menjadi 3 perilaku utama. Yang pertama itu kinerja tugas, di mana pelaksanaan tanggung jawab utama untuk menghasilkan barang dan jasa. Yang kedua itu ada kewarganegaraan, di mana ini merupakan tindakan yang mendukung lingkungan organisasi, seperti membantu rekan kerja dan mendukung tujuan perusahaan. Kemudian ada kontraproduktivitas, di mana perilaku merugikan seperti pencurian, vandalisme, dan absensi tidak perlu. Kemudian kita akan membahas tentang purpose of performance evaluation, di mana ini merupakan sebuah pertanyaan tentang apa sih tujuan dari performance evaluation itu sendiri. Yang pertama itu mendukung keputusan SDM seperti promosi, transferan, dan sebuah penghentian. Kemudian itu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan dan pengembangan. Kemudian ada juga memberikan umpan balik kepada karyawan tentang kinerja mereka. Kemudian menjadi dasar alokasi imbalan seperti kenaikan gaji berbasis prestasi. Yang terakhir itu ada memberikan umpan balik konstruktif dan memastikan distribusi imbalan yang adil. Kemudian pertanyaan selanjutnya, what do we evaluate? Nah, jadi ini membahas tentang apa yang kita lakukan untuk sebuah evaluasi. Yang pertama itu kinerja dievaluasi berdasarkan 3 kriteria utama. Yang pertama itu adalah hasil tugas individu. Contohnya kuantitas produksi atau pencapaian target. Yang kedua adalah perilaku, di mana itu merupakan relevan saat hasil sulit diukur seperti ketepatan waktu dan kontribusi tim. Yang ketiga ada sifat individu seperti kepercayaan diri dan keandalan meskipun dianggap kriteria yang lemah. Kemudian kita akan bahas who should do the evaluating. Nah, jadi evaluasi kinerja ini biasanya dilakukan oleh manajer, tetapi juga melibatkan berbagai pihak termasuk rekan kerja, bawahan, dan karyawan itu sendiri. Evaluasi diri ini berguna untuk pengembangan pribadi, tetapi sering bias dan perlu dilengkapi dengan masukan lain. Kemudian kita akan membahas method of performance evaluation. Jadi pada pembahasan ini kita akan bahas evaluasi kinerja karyawan itu dapat dilakukan dengan berbagai teknik dan masing-masingnya itu memiliki kelebihan dan kekurangannya. Untuk teknik yang pertama itu adalah esai tertulis, di mana ini merupakan narasi tentang kekuatan, kelemahan, dan rekomendasi karyawan. Sederhananya, hasilnya itu bergantung pada kemampuan menulis, penilai, dan sulit dibandingkan antar karyawan. Kemudian itu ada insiden kritis, di mana menilai mencatat perilaku sangat efektif atau tidak efektif. Ini tuh bertujuan untuk membantu mengidentifikasi perilaku yang perlu diperbaiki. Kemudian yang ketiga ada skala penilaian grafis, di mana memberikan peringkat kinerja pada skala numerik, namun mudah dikelola tetapi kurang mendalam. Kemudian ada skala penilaian yang berlabuh secara perilaku, di mana ini menggabungkan insiden kritis tadi dengan skala grafis, dengan perilaku spesifik memberikan lebih banyak konteks. Dan selanjutnya itu ada perbandingan yang dipaksakan, di mana yang pertama itu peringkat pesanan grup, karyawan itu dikelompokkan ke dalam kategori, misalnya 20% terbaik, itu dipilih kayak gitu. Kemudian ada peringkat individu di mana karyawan itu diurutkan dari yang terbaik hingga yang keterburuk. Kemudian yang terakhir itu ada distribusi nilai paksa, di mana karyawan itu dibagi dalam kategori presentasi tertentu dengan menghindari inflasi nilai menghindari inflasi nilai, tetapi berpotensi memicu rasa tidak adil. Oke, berikutnya yaitu terkait suggestion for improving performance evaluation. Jadi, proses penilaian kinerja memiliki banyak potensi masalah. Penilai itu dapat secara tidak sadar memberikan penilaian yang jauh terlalu tinggi ataupun terlalu rendah. Penilaian juga sering dipengaruhi oleh satu karakteristik tertentu atau kecenderungan untuk lebih menyukai orang dengan sifat yang mirip dengan si penilai tersebut.
Lalu terdapat 4 hal dalam suggestion for improving performance evaluation ini. Yang pertama yaitu use multiple evaluator, lalu evaluate selectively, train evaluator, dan yang terakhir yaitu provide employees with due process. Jadi dalam use multiple evaluator ini menggunakan beberapa penilai meningkatkan akurasi dan juga validitas evaluasi serta membantu karyawan menerima umpan balik. Sedangkan dalam evaluate selectively ini, penilaian itu lebih konsisten. Para penilai ini sebaiknya hanya mengevaluasi bidang yang sesuai dengan keahlian masing-masing. Sedangkan dalam train evaluator ini, program pelatihan berfokus pada mengubah cara pandang penilai dengan mengajarkan hal-hal tertentu yang penting saja yang perlu diperhatikan. Sehingga semua anggota dari organisasi tersebut itu memiliki pemahaman yang jauh lebih konsisten tentang kinerja mereka yang jauh lebih baik. Lalu yang terakhir yaitu provide employees with due process. Dalam provide employees with due process ini memiliki 3 fitur, yaitu pemberian pemberitahuan yang jelas mengenai ekspektasi, yang kedua penyampaian bukti yang relevan dalam sidang yang adil, dan yang terakhir yaitu keputusan akhir yang didasarkan pada bukti yang objektif. Berikutnya yaitu providing performance feedback. Jadi memberikan umpan balik kinerja adalah tugas yang tidak menyenangkan bagi beberapa manajer dan seringkali diabaikan kecuali didorong oleh kebijakan dari organisasi tersebut. Beberapa alasan untuk hal ini yaitu termasuk ketakutan akan konfrontasi saat memberikan umpan balik yang negatif, reaksi defensif dari karyawan tersebut, dan juga kecenderungan dari karyawan untuk memiliki penilaian yang terlalu positif terhadap dirinya tentang kinerja dirinya sendiri. Jadi seakan-akan seperti terlalu pede dengan hasil kinerjanya sendiri. Untuk mengatasi hal tersebut, yaitu memberikan umpan balik yang konstruktif. Jadi seperti ulasan yang efektif dapat membuat karyawan ini merasa dihargai, lalu memahami area yang perlu perbaikan dan termotivasi untuk memperbaiki kesalahannya. Berikutnya yaitu International Variation in Performance Appraisal. Jadi penilaian kinerja bervariasi secara global, dipengaruhi oleh 4 dimensi budaya, yakni yang pertama, individualisme atau kolektivisme, yang kedua, yaitu hubungan dengan lingkungan, yang ketiga, orientasi waktu, dan yang keempat, yaitu fokus pada tanggung jawab. Nah, contohnya itu seperti di Amerika Serikat. Sistem penilaian kinerja di Amerika Serikat ini formal, lebih ditekankan. Dengan evaluasi tertulis yang dibagikan secara teratur kepada karyawan, masing-masing karyawan untuk menentukan jenis penghargaannya. Lalu sebaliknya di budaya kolektivis ini, seperti di Asia dan juga sebagian besar Amerika Latin, sistem penilaian ini jauh lebih informal. Lalu umpan balik formal ini kurang penting dan alokasi penghargaan yang tidak terkait langsung dengan penilaian kinerja masing-masing. Dan yang terakhir yaitu managing work-life conflict in organization, yaitu konflik antara pekerjaan dan juga kehidupan pribadi ini mulai mendapat perhatian dari manajer pada tahun 1980-an. Khususnya karena semakin banyak wanita dengan anak-anak yang bergabung dalam angkatan kerja. Sebagai respon, banyak dari organisasi itu memperkenalkan kebijakan ramah keluarga seperti penitipan anak di tempat kerja, fleksibilitas waktu, dan juga pekerjaan paruh waktu. Namun masalah ini tuh ternyata tidak hanya dialami oleh wanita dengan anak-anaknya, tetapi juga oleh pria dan juga wanita atau sepasang kekasih tanpa anak, terutama karena beban kerja yang terlalu berat dan juga perjalanan dinas atau pekerjaan dinas yang meningkat. Untuk membantu mengurangi konflik tersebut, organisasi itu mulai menawarkan opsi kerja yang jauh lebih fleksibel dan juga manfaatnya disesuaikan dengan kebutuhan beragam karyawan. Berikutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Sistem pemerintahan keraton. Setelah Keraton Yogyakarta dan Pakualaman bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia, pemerintahan keraton kini terbatas pada lingkungan keraton. Sistem pemerintahan Keraton Yogyakarta berdasarkan dawuh dalam Sultan Hamengkubuwono X terdiri dari beberapa struktur, antara lain, yang pertama, Sri Narendra, yaitu Sultan sebagai pemimpin tertinggi. Panimbang, atau penasehat yang memberikan saran kepada Sultan. Pandite, penasihat yang mengkaji masalah agama, adat, seni, budaya, dan lainnya. Kawedahan Hageng Punokawan,
adalah badan teknis yang menjalankan sebagian pemerintahan. Lalu ada Kawedanan Hageng yang merupakan badan administrasi fungsional. Kawedanan, yaitu pelaksana teknis operasional, Tepas, yang merupakan pelaksana teknis administrasi, serta Golongan, yang merupakan kelompok abdi dalam dengan tanggung jawab serupa untuk pekerjaan operasional. Abdi dalam keraton adalah individu yang diakui sebagai pelayan budaya Yogyakarta dan telah mendapatkan pengukuhan dari Keraton Ngayogyakarta. Status abdi dalam terbagi menjadi dua golongan. Status abdi dalam terbagi menjadi dua golongan, yaitu abdi dalam Punokawan yang merupakan abdi dalam Punokawan, mereka menerima gaji dari keraton melalui Tepas Danartupuro dan memiliki tugas serta tanggung jawab dalam pemerintahan keraton. Lalu ada abdi dalam Kaprajan, mereka tidak menerima gaji dari keraton, melainkan dari pemerintah Republik Indonesia, dan pada dasarnya hanya diakui sebagai abdi dalam tanpa beban tugas dari keraton. Hak abdi dalam keraton terbagi menjadi 5. Yang pertama ada kepangkatan. Pangkat abdi dalam di Keraton Yogyakarta terdiri dari beberapa jenjang, seperti jajar, bekel, lurah, penewu, wedono, hingga Kanjeng Pangeran Haryo atau KPH. Penetapan pangkat dan gelar merupakan hak prerogatif Sultan, namun dilakukan melalui pertimbangan adik Sultan. Lalu ada gelar nama. Pemberian gelar dilakukan atas nama Sultan dan ditandatangani oleh kepala bagian terkait serta Parentah Hageng Karaton. Jika keturunan bangsawan, gelar namanya akan ditambah dengan Raden. Contoh gelar nama berdasarkan bidang pekerjaan meliputi Projo untuk pegawai pemerintah, Danu untuk peternakan, Karti untuk umum yang mencerminkan keahlian atau tugas khusus dalam struktur keraton. Selanjutnya adalah gaji. Abdi dalam Kaprajan tidak menerima gaji, sementara abdi dalam Punokawan mendapatkan gaji dari sewa Sultan Ground, Museum Keraton, dan dana pemerintah sebesar 60 juta per tahun. Gaji yang diterima oleh Sultan dan keluarga keraton sangat kecil, bahkan di bawah UMP DIY. Namun, motivasi abdi dalam lebih pada pengabdian, dan gaji yang diterima si dalam sering dianggap sebagai uang berkah dan ditabung. Kesejahteraan abdi dalam Punokawan di Keraton Yogyakarta berupa bantuan kesehatan yang besarnya bergantung pangkat. Misal 200.000 untuk bekal, 500.000 untuk pedono, dan 750.000 untuk bupati. Meskipun lebih besar dari gaji mereka, bantuan ini menunjukkan perhatian keraton terhadap kesejahteraan abdi dalam yang mayoritas sudah lanjut usia. Yang terakhir ada pensiunan. Keraton Yogyakarta memberikan gaji pensiun kepada abdi dalam Punokawan yang berhenti karena sakit atau usia lanjut dengan besaran yang bervariasi. Hal ini menunjukkan penghargaan keraton terhadap abdi dalam sebagai bagian penting dari pemerintah. Selanjutnya adalah kewajiban abdi dalam keraton. Yang pertama adalah keos. Kewajiban abdi dalam Keraton Yogyakarta bervariasi, tergantung kelompok dan pangkat. Punokawan keos bekerja setiap 12 hari dan Selasa Wage. Sementara Punokawan Tepas bekerja setiap hari. Abdi dalam wajib mengenakan pakaian adat Jawa. Bagi yang masih PNS, kewajiban terbatas pada upacara adat. Namun, setelah pensiun, mereka diharuskan hadir lebih sering, 1-3 kali dalam seminggu. Presentasi. Kehadiran abdi dalam di keraton dipantau sebagai daftar presensi yang dikelola atasan. Presensi ini penting untuk kenaikan pangkat. Abdi dalam yang menjabat selama 5 tahun dengan memenuhi syarat ketaatan, kedisiplinan, dan tata krama berhak mengajukan kenaikan pangkat yang dilakukan oleh ketua kelompok, bukan abdi dalam itu sendiri. Selanjutnya ada mengikuti upacara adat. Abdi dalam di Keraton Yogyakarta penting dalam upacara adat, seperti garebeg dan siraman pusaka. Kehadiran mereka wajib sebagai tanda ketaatan dan ketidakhadiran dapat mempengaruhi kenaikan pangkat. Selanjutnya adalah motivasi atau faktor pendorong abdi dalam. Yang pertama ada ketenangan hidup, mengutamakan kehidupan batin dan ketenangan jiwa. Meskipun penghasilan kecil, mereka mengikuti prinsip narima ing pandum, menerima takdir dengan ikhlas, dan percaya bahwa hidup yang berarti adalah memperkaya rohani, bukan materi. Selanjutnya ada berkah. Berkah merupakan kedamaian dan keselamatan yang merupakan motivasi utama abdi dalam Keraton Yogyakarta.
Mereka mengutamakan ketenangan batin dan keikhlasan, meyakinkan bahwa hal itu lebih penting daripada kecukupan materi. Selanjutnya ada mempertahankan identitas diri dan pelaksanaan budaya. Mengabdi untuk menjaga sopan santun Jawa yang mulai terlupakan. Percaya bahwa tata krama mencerminkan budi pekerti dan jiwa Jawa. Meskipun budaya pragmatis lebih dominan, nilai-nilai seperti rendah hati tetap penting dan perlu dilestarikan. Yang terakhir ada tanah Magersari. Beberapa abdidawan Punokawan mengabdi karena mereka menempati tanah milik Sultan. Mereka berkewajiban membalas kebaikan tersebut. Hubungan antara abdi dalam dan keraton bersifat resiprokal, sering memberi tenaga dan sumber daya. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih.